Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kami mengundang Saudara Profesor Agus Rusdiana SPD, MA PhD, untuk menyampaikan pidato pengukuhannya sebagai Guru Besar dengan judul Pemanfaatan Kecerdasan Buatan, Artificial Intelligence dalam Kajian Biomekanika Olahraga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan dan anggota Majelis Wali Amanat, pimpinan dan anggota Senat Akademik, rektor dan wakil rektor, sekretaris universitas, pimpinan dan anggota Dewan Guru Besar, pimpinan fakultas, sekolah pascasarjana, lembaga dan kampus UPI di daerah, pimpinan biro, direktorat, unit pelaksana teknis dan unit setara lainnya, pimpinan departemen, program studi, pusat kajian dan unit setara lainnya, para dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia, para mahasiswa yang saya cintai, serta Bapak Ibu, saudara-saudari, para tamu undangan yang berbahagia. Hadirin yang saya hormati, pertama-tama perkenalkan saya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang terhormat ini. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta para seluruh keluarga dan para sahabatnya. Secara tulus dan mendalam, saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ibu dan Bapak yang berkenan hadir pada acara pidato pengukuhan guru besar saya dalam bidang biomekanika olahraga pada Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan pidato pengukuhan guru besar dengan tema pemanfaatan kecerdasan buatan, Artificial Intelligence dalam kajian biomekanika olahraga. Adapun alur pemaparan diawali dari sejarah singkat perkembangan revolusi industri, pemanfaatan kecerdasan buatan dalam keolahragaan, integrasi teknologi digital dalam biomekanika olahraga, peta jalan penelitian dan kepakaran keilmuan. Revolusi industri merupakan proses transisi manufaktur baru yang beralih dari produksi tangan ke mesin, peningkatan tenaga uap, dan lahirnya sistem pabrik mekanis. Proses produksi maupun jasa yang awalnya sulit, menghabiskan banyak waktu, dan membutuhkan biaya mahal, berubah menjadi lebih cepat dan semakin murah. Pada awal revolusi industri ini, terjadi perubahan secara besar-besaran dalam bidang pertanian, pertambangan, transportasi, dan teknologi. Jika pada masa itu masih banyak pekerjaan yang mengandalkan tenaga manusia dan hewan, maka semuanya berubah ketika ditemukan tenaga mesin uap oleh James Watt. Kemudian, pada revolusi industri kedua yang terjadi pada abad ke-19 sampai abad ke-20, yang ditandai dengan munculnya penemuan listrik yang membuat hasil produksi mobil lebih banyak dan jauh lebih murah. Selanjutnya, di masa revolusi industri ketiga, ditemukan mesin penggerak yang dapat berpikir secara otomatis seperti komputer dan robot yang dapat membantu memudahkan pekerjaan dengan didukung sistem komunikasi teknologi digital sehingga penyebaran akses informasi semakin cepat. Pada saat sekarang ini, di era revolusi yang keempat, tren otomatisasi dan pertukaran data informasi yang ditandai oleh konektivitas antar manusia, mesin, dan cyber physical system. Tidak hanya sekedar teknologi komputer, namun lebih jauh daripada itu, yaitu kekuatan Internet of Things yang berdampak langsung terhadap perkembangan kecerdasan buatan. Pesatnya teknologi kecerdasan buatan ini menjadi terobosan baru dalam dunia informasi digital dalam mengembangkan produk dan perangkat lunak yang mampu mengatasi permasalahan secara lebih cerdas.
Ibu bapak hadirin yang berbahagia, pada saat ini teknologi kecerdasan buatan sudah semakin banyak dimanfaatkan dalam bidang keolahragaan. Di antaranya berfungsi untuk analisis performa, pembuatan robot dalam media latihan, tes dan pengukuran kondisi fisik, kesehatan olahraga, identifikasi keberbakatan atlet, dan membantu kinerja wasit. Pada implementasi analisis permainan olahraga, kecerdasan buatan berfungsi menganalisis kekuatan dan kekurangan lawan. Langkah ini tentunya akan membantu pelatih dalam merancang game planning strategik yang lebih fokus dalam upaya meningkatkan peluang untuk meraih kemenangan. Pembuatan robot yang berfungsi sebagai media pendukung proses latihan sudah dikembangkan di negara maju sekarang ini. Salah satunya yaitu perusahaan teknologi Jepang Omron yang membuat robot bernama Pegasus yang berfungsi untuk membantu melatih atlet tenis meja. Selain itu, kecerdasan buatan juga dimanfaatkan dalam tes kondisi fisik dengan tujuan menganalisis berbagai variabel kesehatan dan kebugaran, bahkan dapat mendeteksi dini tanda-tanda adanya cedera akibat dari latihan atau pertandingan. Dengan perangkat teknologi yang portable dan menghasilkan data yang real time, akan semakin memudahkan para pelatih untuk mengevaluasi performa kebugaran atlet secara komprehensif. Selain itu, pemanfaatan satelit GPS, di mana perangkat sensor dimasukkan dalam rompi yang digunakan selama latihan dan pertandingan, yang secara otomatis akan menampilkan data fisik berupa denyut nadi, kecepatan, jarak tempuh, dan kalori yang dikeluarkan. Selanjutnya, peran teknologi kecerdasan buatan juga sangat membantu kinerja wasit sepak bola. Dengan memanfaatkan teknologi video asisten referee atau VAR yang pertama kali diperkenalkan pada ajang Piala Dunia tahun 2018. Ibu bapak hadirin yang berbahagia, kajian mengenai batang tubuh pengetahuan ilmu keolahragaan menurut konsep Herbert Haag, salah satu profesor kebangsaan Jerman, bahwa biomekanika olahraga merupakan fundamental disiplin ilmu dalam kajian bidang sport science yang menerapkan hukum-hukum mekanika terhadap struktur tubuh dengan dipengaruhi oleh gaya internal dan eksternal. Disiplin ilmu biomekanika olahraga tidak berdiri sendirinya, lain ditunjang oleh ilmu lainnya seperti biologi, anatomi, fisiologi, dan fisika. Adapun tujuan dari analisis biomekanika yaitu memahami perkembangan gerak yang berkaitan dengan peningkatan performa, gerak efektif dan efisien, serta gerak aman dalam upaya pencegahan terjadinya cedera pada atlet. Integrasi teknologi dalam menganalisis performa keterampilan teknik melalui pendekatan pemodelan matematika, simulasi komputer, dan pengukuran digital merupakan suatu tuntutan pada masa sekarang ini. Penggabungan perangkat teknologi seperti goniometer, force dynamometer, 3D force platform, dan 3D motion capture system merupakan sistem big data pada era digitalisasi saat ini. Motion capture system merupakan suatu teknologi yang awalnya digunakan untuk membuat sebuah game dan film 3 dimensi. Namun seiring perkembangan zaman, teknologi ini juga dimanfaatkan dalam kajian biomekanika olahraga. Data informasi gerak 3 dimensi dari perangkat sensor yang ditangkap pada saat bergerak akan ditampilkan secara cepat dan akurat, kemudian ditransformasikan dalam bentuk animasi dan data numerik. Untuk selanjutnya dilakukan pengolahan data yang tentunya akan berguna bagi para pelatih dan atlet dalam mengevaluasi ketercapaian program latihan teknik yang sudah dilakukan. Ibu bapak hadirin yang saya hormati, dari peta jalan penelitian yang sudah disusun dari mulai tahun 2013 sampai dengan sekarang, disesuaikan dengan tahapan kesiapan teknologi, target luaran, serta capaian kepakaran keilmuan yang dimulai dari kegiatan riset dasar, riset terapan, dan riset pengembangan. Adapun dalam 5 tahun terakhir ini, fokus riset biomekanika
dipetakan dalam 3 bidang kajian dengan luaran berupa publikasi artikel pada jurnal nasional terindeks, jurnal internasional bereputasi, HKI, hak cipta dan paten. Yaitu yang pertama, implementasi teknologi 3 dimensi pada analisis gerak keterampilan teknik dengan melakukan intervensi dari pengaruh faktor kelelahan fisik terhadap perubahan rangkaian mekanika gerak pada berbagai cabang olahraga. Adapun analisis dari mulai fase persiapan yang meliputi analisis kebutuhan, pengumpulan informasi, dan fase evaluasi, diagnosis melalui analisis kekuatan dan kelemahan atlet. Yang kedua, pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan, perangkat lunak dalam upaya memprediksi calon atlet muda berbakat dan seleksi identifikasi atlet junior melalui pendekatan penggunaan multi kriteria keputusan mesin seperti penggunaan machine learning, analitik hierarchy process, dan Fuzzy inference system yang berguna untuk membuat kesimpulan terbaik dalam permasalahan yang tidak pasti dengan memanfaatkan sumber data informasi fisiologis, psikologis, anatomis, biomotorik, antropometrik, biomekanik, dan genetik. Hal ini tentu dapat membantu cabang olahraga ketika akan melakukan investasi terhadap pemain tertentu di masa yang akan datang. Yang ketiga, pengembangan rekayasa produk digital keolahragaan merupakan suatu solusi dalam upaya memenuhi kekurangan kebutuhan teknologi pada saat ini. Langkah ini sebagai upaya mendukung penyempurnaan riset yang lebih berkualitas dan berkelanjutan. Kolaborasi riset dengan pendekatan inter, multi, trans, dan cross disiplin bidang keilmuan merupakan langkah yang cerdas, inovatif, dan efektif. Ibu bapak hadirin yang saya hormati, demikian akhir pidato pengukuhan guru besar saya terkait peran dan kontribusi kecerdasan buatan dalam kajian biomekanika olahraga. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Terakhir saya mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak atas dukungan moral maupun material sehingga saya dapat mencapai jabatan fungsional tertinggi sebagai guru besar. Melalui kesempatan ini juga saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Bapak Nadiem Anwar Makarim MBA, Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Profesor Dr. M. Solihuddin MPD MA, beserta para wakil rektor dan jajarannya atas kepercayaan, dukungan, dan fasilitas yang sudah diberikan. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Ketua Dewan Guru Besar dan Sekretaris Dewan Guru Besar, kepada Dekan FPOK UPI, Profesor Dr. Raden Buyana MPD, beserta para wakil dekan, Ketua dan Sekretaris Departemen, Ketua Program Studi, seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa, serta khususnya untuk keluarga besar Prodi Ilmu Keolahragaan yang sudah memberikan dukungan dalam pengusulan jabatan guru besar saya. Tidak lupa saya aturkan terima kasih kepada Ketua dan anggota Peer Group, Profesor Dr. Adang Suherman MA, Profesor Dr. Yuda M. Saputra MED, Profesor Dr. Nuharsan MKes, dan Profesor Dr. Insinyur Andi Isra Mahyudin. Ucapan terima kasih juga haturkan kepada para besti dan seluruh anggota Forum Grup Tarno, Kemelut FC, Tenis Bayangan LPTK 2025 yang selalu setia menemani olahraga bersama dengan penuh canda, tawa, dan bahagia. Akhirnya saya ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada ayahanda tercinta, Bapak Atmaja almarhum, Ibunda Ombah almarhumah yang tidak pernah berhenti berdoa, mendidik, membimbing, mengasuh dan berbagi pengalaman akan makna perjuangan hidup. Sehingga saya dapat berdiri di mimbar ini. Terima kasih juga kepada Ibu Mertua yang telah banyak memberikan perhatian, doa, walaupun kami tidak lama bersamanya. Dan terima kasih yang tak terhingga kepada kakak, adik, saudara dari Tasikmalaya
serta semua kakak ipar dan keluarga besar Sersan Bajuri 6 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Rasa terima kasih yang tulus dan ikhlas saya ucapkan kepada istri tersayang Neng Hajah Ika Kartika yang sudah setia mendampingi di kala suka dan duka, dan juga kepada anak-anak tercinta yang selalu memberikan senyum kebahagiaan. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.